gentlemen, bisnis adalah sistem. Oke? Tadi sudah ketemu prosesnya. Bisnis adalah sistem, ya. Kalau Anda mau mengelola bisnis Anda dengan baik, harus punya sistem. Tahun kemarin kita sudah bahas, ya. Kalau demikian, sekali lagi, sistem yang bekerja untuk Anda, bukan Anda yang pontang-panting kerja untuk sistem. Kalau namanya sistem itu harus, bisnis kita harus disistemkan. Maksudnya, kenapa? Sesungguhnya, ladies and gentlemen, sesungguhnya 80% dari pekerjaan kita itu rutin. 80% dari pekerjaan kita rutin. Kalau kita sungguh-sungguh menjalankan pekerjaan kita, kita bisa rincikan bahwa setiap hari bolak-balik gue lakukan hal-hal yang sama loh. Setiap hari bolak-balik saya mengerjakan hal-hal yang sama. Oke? Itu namanya rutin kan? Kalau namanya rutin, segala sesuatu yang sifatnya rutin bisa dirumuskan dan bisa disistemkan. Oke? Segala sesuatu yang sifatnya rutin bisa dirumuskan dan bisa disistemkan. Dan kalau bisa disistemkan dan di SOP-kan, standar prosedur-kan, bisa didelegasikan. Itu luar biasa itu. Oke? Bisa didelegasikan. Berarti coba bayangkan ladies and gentlemen, kalau 80% dari apa yang Anda mengerjakan itu bisa didelegasikan. Sekarang Anda akan otomatis miliki 80% lebih banyak waktu luang kan? Untuk menjual dan rekrut lagi, betul nggak ladies and gentlemen? Yes, nah itu penting tuh. Oke lah, jangan bilang 80% lah, 40% aja deh. Kalau Anda miliki 40% lebih banyak waktu untuk lakukan penjualan dan untuk lakukan perekrutan, bukankah prestasi Anda lipat ganda? Yes. Jadi hari ini saya akan ajak Anda pikirkan, mana dari pekerjaan Anda, aspek mana dari pekerjaan Anda yang kelihatannya teracak, tetapi padahal ada polanya. Dan kalau sudah ada polanya, bisa dirumuskan, bisa didelegasikan, you lebih bebas. Ya, you lebih bebas. Jadi, gunakan waktu Anda untuk melakukan hal-hal yang lebih mengoptimalkan, lebih menghasilkan. Yes, saya anggap saya sebagai contoh. Saya ini adalah pembicara seminar. Saya hanya akan dibayar, saya hanya dapat duit jika saya berdiri di pentas, betul? Kalau saya sibuk dengan cetak sertifikat di kantor, sibuk dengan buat makalah, sibuk dengan bikin invoice, sibuk dengan koordinasi dengan panitia, sehingga begitu sibuk dengan yang gitu-gituan, sehingga tidak ada waktu naik pentas, omset saya meningkat atau turun? Turun jelas, betul? Tapi saya sibuk. Saya bisa bilang kepada istri saya, saya sibuk dari pagi sampai malam. Kenapa? Sertifikat juga gua yang cetak, invoice juga gua yang bikin, tagih juga gua, koordinasi sama Ibu Atika dan Ibu Santi juga gua pula harus ngomong semua, betul? Sibuk, tapi penghasilannya kecil. Karena saya sadar, saya hanya dibayar ketika saya berdiri di pentas. Ini adalah waktu yang menghasilkan, yang lain-lain itu enggak. Tergolong sebagai enggak. Bikin sertifikat, tagih duit itu tergolong sebagai enggak. Administratif. Karena itu administratif, saya prosedurkan, saya cari orang, gua bayar dia notel, dia kerjakan. Nah, karena gua bayar, dia minta gotel pun gua bayar, is okay. Kenapa? Gua bayar dia gotel, dengan gua bayar dia gotel, saya punya 40% lebih banyak waktu luang kan? 40% lebih banyak waktu luang, gua nyanyi di sini, bukankah tambah omset? Dan tambah omset itu bisa lebih banyak daripada gotelnya dia kan? Kadang-kadang tanpa kita menyadari, kita sibuk dengan yang enggak, sehingga tidak ada waktu naik pentas. Ngaco, sibuk sih sibuk, pegel sih pegel, hasilnya nggak ada. Sibuk dengan yang enggak gitu loh ya. Nah sekarang saya mau ajak Anda bahas ini distinction. Semua bisnis rata-rata sama. Maka topik ini saya bisa bawa ke bisnis apapun bisa dipraktekkan. Karena prinsipnya sama. Yes? Prinsipnya sama. Satu, bisnis Anda kita hidup dari data dan referensi.
Tanpa data dan referensi, prestasi kita akan jadi seperti ini. Makin hari makin kurang datanya. Makin hari makin tidak cukup orang yang harus dikunjungi, betul? Kita hidup dari data dan referensi. Oke, sudah dapat data dan referensi, otomatis kita harus telepon mereka. Telepon mereka untuk buat janji, mengunjungi mereka, presentasi kepada mereka. Harus telepon dulu. Setelah telepon, harus ketemu dan presentasi kepada mereka. Harus ketemu dan presentasi dengan mereka. Langkah keempat, jual kepada mereka produknya supaya mereka beli, sekaligus rekrut. Yes, ingat kita bisnis perusahaan kosmetik. Kita direct selling, betul? Jadi tujuan utama adalah menjual kosmetik kepada dia. Yes, itu tujuan utama. Tujuan kedua adalah supaya menjamin kesuksesan kita rekrut dia. Itu tujuan kedua, betul? Ya. Jadi setiap kali kita ketemu, tujuan utama jual, tujuan kedua rekrut. Kalau nggak mau ikut, jual, betul kan? Ya, seperti itu. Nah, setelah sudah sell atau rekrut, sell dan rekrut, kita harus kirim barang kepada dia. Kita harus kirim barang, ya on time kirim. Nanti kita bahas satu persatu. Setelah kirim, kita harus service dia. Ya, service dia. Ya, kalau dia tidak mengerti cara penggunaan, kita harus jelasin kepada dia, kunjungi dia, jelasin. Kalau dia pakai terus ternyata alergi sedikit gatal-gatal, kita kan harus layani, betul? Yes, bukan cuci tangan. Ya, itu service. Ya, follow up. Follow up dan service bisa dijadikan satu lah. Follow up dan service bisa dijadikan satu. Tapi follow up yang saya bilang mungkin lebih kaitan dengan langkah 4 yang orang-orang yang kita merekrut. Setelah rekrut kan kita nggak bisa cuci tangan. Kita harus bimbing dia, kita harus follow up dia, ya, gandeng dia. Itu follow up ini nomor 7 butuh waktu, ya, makan waktu kalau Anda di bisnis rekrut, ya. Cross sell. Ketemu sama dia, cross sell. Sudah pakai ini, ngomong-ngomong lu pakai itu, ngomong-ngomong ini sama ini cocok loh. Lu pakai ini nggak pakai itu, hasilnya nggak terlalu optimal. Lu pakai ini harus pakai itu, plus pakai itu pakai satu. Nanti wajahnya kayak Krisdayanti, gitu. Ya, haruslah cross sell lah, jual ini, jual itu, jual ini, jual itu, cross sell. Ya, now kalau Anda lihat langkah-langkah ini, ladies and gentlemen, mana yang bisa disistemkan? Mana yang perlu kehadiran Anda secara langsung, tanpa kehadiran Anda tidak bisa jalan ini. Sell, Anda harus hadir, betul? Ya, meet and presentation. Pokoknya langkah 3, langkah 4 Anda harus lakukan sendiri. Yes, langkah 3 dan langkah 4 mutlak Anda harus lakukan sendiri. Ini ibaratnya berpentas. Ya, bisnis saya ibaratnya berpentas. Nah, masalah nomor 2. Telepon untuk buat janji. Ada antara kita rasa, ini gua harus telepon. Kalau gua nggak telepon nggak bisa kasih janji, nggak dapat janji. Ada pula rasa, enggak sih. Kalau gua sudah bisa training orang pinter-pinter, ya, di telepon dia ngomongnya baik-baik. Saya buat janji sama orang, jarang-jarang saya telepon sendiri kok. Sekretaris yang lakukan, betul? Ya, nanti kita bahas. Justru kadang-kadang ada sekretaris, derajat kita terangkat, ya. Jadi nomor 2, lakukan sendiri atau bisa didelegasikan. Itu kasih tanda tanya. Berarti nomor 2 bukan mutlak kita harus turun tangan. 3 dan 4 jelas mutlak kita harus turun tangan. 5, 6 kalau untuk selling tidak perlu turun tangan pribadi. Nomor 7, kalau ada berkaitan dengan downline, kita harus turun tangan. Yes, nomor 7, kaitan dengan downline, turun tangan. Nomor 8, ini menarik ini. Mau turun tangan bisa, kalau ada sistem yang baik, tidak perlu turun tangan pun bisa. Nah, coba kalau Anda lihat. Kalau 1 sampai 8, itu merupakan 100% dari waktu Anda. 1 bebas waktunya karena sudah disistemkan, 2 bebas waktunya karena sudah disistemkan, 5, 6 bebas karena sudah disistemkan, 8 bebas karena sudah disistemkan. Sekarang Anda sisa berapa banyak waktu lagi tambahan ekstra untuk lakukan langkah 3 dan 4? Bukan kan lipat ganda?
Yes? So now you have to ask yourself, am I doing all this? Mana yang tergolong mutlak, mana yang tergolong enggak-enggak. Oke? Nah, number one, reference. Do you have a system sehingga setiap hari data dan referensi mengalir ke Anda? Bukan Anda cari data dan referensi, tapi data dan referensi mengalir ke Anda. Teman kenal teman, teman kenal teman, ngomong-ngomong, ada aja. SMS masuk, ini lu coba ketemu sama dia deh. Oke? SMS masuk. Satu hari satu SMS masuk, satu hari satu referensi. Yes, satu minggu 30 referensi, hanya dari SMS. Yes, saya pernah tanya satu teman, dia orang asuransi, you dapat datanya dari mana? Dia bilang, gua dapat datanya dari mana-mana. Dari mana-mana contohnya. Dia bilang, siapapun gua kunjungi, siapapun gua ngomong. Tapi lu gak kenal kan? Dia bilang, gak apa-apa, gak kenal, gak apa-apa. Setelah ngomong jadi kenal. Yes, setelah ngomong jadi kenal. Dia bilang satu hal yang sampai sekarang saya ingat. Saya mau share dengan Anda. Dia bilang, saya menyadari bahwa saya kenal. Saya menyadari bahwa orang-orang yang saya kenal lebih sedikit daripada orang-orang yang saya tidak kenal. Setuju? Orang-orang yang saya kenal lebih sedikit daripada orang-orang yang saya tidak kenal. Jadi kalau saya mau handalkan orang-orang yang saya kenal, database saya kecil. Maka saya handalkan orang-orang yang saya tidak kenal, gue lakukan supaya nanti gue kenal dia. Nah, itu segmennya lebih gede. Oke? Jadi jangan handalkan orang-orang yang Anda kenal, handalkan orang-orang yang Anda tidak kenal. Setiap orang yang Anda kenal, ada 1000 orang yang Anda tidak kenal kan? Itu marketnya lebih gede. Menarik kan? Jadi fokusnya udah lain. Fokusnya bukan cari orang yang kenal, fokusnya cari orang yang nggak kenal. Segmen market terbuka luas. Luar biasa kan? Nah, sekarang saya mau tanya, dari mana Anda dapat kenal orang yang Anda tidak kenal? Dari mana-mana, betul? Dari mana-mana, enak kan? Berarti di dunia ini hanya ada berapa orang? 2 orang. Seperti Pak Pengki bilang, di dunia ini ada 2 orang aja. Satu adalah saya, kedua adalah mereka. Gampang, 2 orang aja di dunia ini. Saya dan mereka. Betul kan? Ya? Saya adalah yang saya kenal, mereka saya nggak kenal, beres. Hidup ini sederhana saja, ya. Enggak, gua kenal, gua nggak kenal. Dia adalah ini, dia kakak iparnya ini, dia gua nggak usah pusing. Dunia ini 2 orang, saya dan mereka, beres. Yes. Jadi apakah Anda ada sistem supaya data mengalir? Kreatif banget. Saya tanya dia, "You dapat data dari mana?" Mana-mana kok James. Kalau kita jeli, mana-mana ada data, mana-mana ada referensi. Contoh. Dia bilang contoh, saya buka koran setiap hari. Saya lihat iklan yang ucapan selamat atas buka usaha baru, selamat atas sudah merayakan ISO 9002, betul kan? Ya, selamat atas ini, selamat atas itu, selamat atas pernikahannya, selamat atas wisudanya. Apalagi koran daerah banyak kayak gitu-gitu kan ya, menikah diiklankan, betul? Ya kan? Ada ucapan selamat, wisuda pun diiklankan. Nah, itu data itu. Jadi dia bilang, saya telepon perusahaan ini. Dia bilang, selamat pagi, saya mau bicara dengan sekretarisnya Pak Agus. Dia tembak aja, nggak ada Agus di perusahaan itu. Yes? Saya mau bicara dengan sekretarisnya Pak Agus. Saya mau ucapan selamat kepada Pak Agus atas telah raya ISO 9002. Maaf Bu, di sini nggak ada Pak Agus. Oh, nggak ada Pak Agus. Jadi GM-nya siapa sekarang? Sok pintar gitu loh, GM-nya siapa sekarang? Oh, GM-nya Pak Ronald. Oh, saya bicara dengan sekretarisnya Pak Ronald deh. Siapa namanya? Santi. Oke, bisa tolong bicara dengan Santi, saya mau ucapan selamat kepada Pak Ronald. Ya betul? Dengan satu telepon, dia sudah tahu bosnya siapa, dia sudah tahu sekretarisnya siapa. Terima kasih, ting, matikan telepon. Data sudah peroleh kan? Gampang. Nah, pertanyaan saya ya, hal-hal kayak ginian untuk dapat data, apakah kita harus turun tangan? Tidak perlu kan? Siapapun bisa kan? Anak SMA pun bisa,
Anak kuliah pun bisa, betul kan? Pembantu pun bisa kan? Iya, Anda pernah cerita, saya cerita tentang Atun? Belum dulu waktu saya baru mulai bisnis saya, belum ada sekretaris, oke? Jadi saya pernah baca satu buku, bagaimana menciptakan image yang bagus walaupun kita masih pemula, oke? Ya, dia bilang jangan telepon sendiri. Kalau you telepon sendiri, kesannya you orang sales banget dan you orang lapangan, sehingga lu harus turun tangan, betul kan? Yes, jadi you level rendah gitu loh. Jadi dia bilang suruh orang yang telepon. Buat janji atas nama Anda, mewakili Anda buat janji. Kalau bisa pakai sekretaris. Gua nggak punya sekretaris, yes. Ada di rumah pembantu. SMP, nggak lulus SMP, namanya Atun. Saya masih ingat Atun, itu cerita ada 8-9 tahun yang lalu, Atun. Ya, saya aja Tun, ini buku kuning, you telepon masing-masing perusahaan, ya, cari tahu nama direksinya siapa. Atun kan nggak pernah kayak gini-ginian kan. Halo, saya mau tahu direksinya siapa. Mana dapat data kayak gituan, betul nggak? Nggak dapat, plong gitu loh, ya. Jadi saya tuliskan skrip buat dia, teks buat dia, oke? Pertama saya sadar suaranya kurang profesional, pembantu, betul nggak? Ya, jadi saya trainingnya hanya 1 hari, setengah hari sesungguhnya tentang suaranya. Jangan bilang, halo, bisa saya bicara dengan nggak kelas lah, Tun. Ya, you bayangin, you lagi bicara dengan Ari Wibowo. Bayangin lagi bicara dengan Jeremy Thomas. Lebih bagus bayangin lagi bicara dengan Tao Mingse. Ya. Langsung persepsinya lain. Ari Wibowo, selamat pagi, bisa. Suaranya sudah oke. Ya, suaranya sudah oke. Kata-katanya masih terlalu polos, betul? Saya tulis skrip buat dia, teks buat dia. Ya, you ngomong kata-kata kayak gini. Tidak mengandalkan bakatnya dia loh. Mengandalkan sistem, betul? Proses. Jadi suara bakat, suara bisa ditrain. Semua orang suara bisa ditrain, ya. Teks bisa ditulis, tidak perlu handalkan bakat kan? Selamat pagi, nama saya Linda. Lain langsung derajatnya terangkat. Si Atun jadi Linda, oke? Coba, selamat pagi saya Atun. Ya elah, nggak ada kelas dong, betul? Ya. Selamat pagi, saya Linda. Saya sekretarisnya Mr. James Gui dari Singapura dan bos saya ingin ketemu dengan bos Anda. Lain nggak kesannya? Bos saya ingin ketemu dengan bos Anda dibanding selamat pagi Bu, nama saya James Bu, saya ingin ketemu dengan bos Anda. Nggak ada kelas, betul? Nah, jadi waktu pemula belum ada dana, Atun sekretaris saya. Sambil saya lakukan kunjungan setiap hari, Atun di rumah lagi telepon. 1 hari dia bisa peroleh 30 nama, betul kan? Jadi paralel dong. Gua sibuk, Atun juga sibuk. Nah, karena saya sibuk dan Atun sibuk dan saya optimalkan waktu untuk tatap muka, bukan menggunakan waktu, sia-siakan waktu untuk telepon, karena itu bisa didelegasikan, betul? Yes. Nah, sekarang waktu saya lebih optimal dari sekian banyak kunjungan yang saya lakukan. Karena saya dibebaskan oleh Atun, betul kan? Atun lakukan jadi waktu saya lebih bebas kan? Nah, karena saya 40% lebih bebas, saya bisa kunjungi. Dari 40% ekstra waktu saya dapat 1 order, betul? Misalnya 1 order, ngomong pahit 1 order. Dari 1 order itu, kalau saya goal, saya kasih uang jajan buat si Atun, si Ban Goban. Senang nggak dia sebagai pembantu? Senang dia bilang, Pak ada lagi nggak? Saya pengen telepon lagi, betul kan? Aduh, enak Bu, enak. Sekarang saya tanya Anda, sambil Anda susah payah cari nafkah, pembantu Anda lagi banting tulang atau lagi nonton TV? Ya, sesungguhnya siapa jadi majikan, siapa jadi pembantu? Betul kan? Kasihan deh lo. Apakah Anda mengoptimalkan pembantu Anda atau Anda dioptimalkan oleh pembantu Anda? Siapa bekerja untuk siapa sekarang? Ya, oke. Contoh referensi dan telepon, betul? Sesungguhnya tidak perlu kalau Anda ada orang, ibaratnya tangan kanan yang bisa Anda mengandalkan.
Kalau bisnis Anda sudah besar, layak perlu ada tangan kanan. Kalau bisnis Anda masih baru mulai, ya, mungkin dananya tidak cukup atau belum justify, kongsi-kongsianlah sama teman. Ya, bisa part time dulu, ya. Anak yang sedang ikut kursus sekretaris itu kan bisa part time. Yes, satu hari dia bisa telepon sore hari, dia bisa telepon petang, dia bisa telepon pagi. Di rumahnya, Anda nggak perlu sediakan line telepon, ya kan? Anak tetangga lagi nganggur. Yes, anak tetangga baru lulus, tapi masih nganggur. Bisa manfaatin kok. Ya, dengan alasan ini walaupun ya penghasilannya tidak banyak, tapi gua bayar lo untuk peroleh pengalaman. Nah, you dibayar untuk peroleh pengalaman. Nanti kalau you sudah kerja sama saya 3-6 bulan, nanti gua tulis referensi dengan kop Oriflame. Lu mau cari kerja sudah ada kelebihan. Betul kan? Yes, lu mau cari kerja sudah ada referensi. Misalnya kayak gituan, oke? Atau tidak, kalau tidak boleh pakai kop surat Oriflame, ya pakai kop surat pribadi. Bisa dong, Anda bisa karangin kop surat sendiri kan? Iya bisa. Dan Anda bisa tulis. Kalau perlu referensi, silakan hubungi saya, ya, Ibu Yeni di nomor telepon begini. Nah kalau orang telepon, Ibu Yeni, saya mau Anda referensi si anak ini, Jenny, bagus nggak prestasi? Oh bagus, Jenny sebagai telemarketer saya selama 6 bulan dan bagus kok prestasinya. Betul? Win-win nggak? Win-win. Chip-chip nggak? Chip-chip. I always usulkan win-win, chip-chip, itu the best. Ya. Nah, 5 deliver Anda harus kirim sendiri nggak? Tapi Anda harus make sure, apakah Anda harus make sure bahwa pengirimannya tepat waktu sesuai dengan apa yang orang order? Apakah itu Anda harus lakukan sendiri? Tidak kan? Tidak kan? Nah, kalau ada sistem untuk mengingatkan orang di pusat, bahwa customer gua ini hari ini gua janji kirim loh, 2 hari sebelum janji hari kirimnya, hari H-nya, Anda ada orang untuk telepon pusat untuk mengingatkan, hari H itu telepon lagi untuk kejar, ya. Dan setelah dikirim, Anda telepon follow up sama customer, sudah terima Bu? Sesuai dengan permintaannya, sesuai dengan orderannya, sudah ya. Kalau ada perlu apa-apa, hubungi saya. Bisa? Itu tidak perlu kita telepon kan? Atun lagi. Selamat pagi Bu, ya Ibu Rosita Bu, ya nama saya Linda Bu, ya bos saya Ibu Yeni, pesan saya ya telepon Ibu Rosita untuk find out Ibu Rosita sudah terima kosmetiknya Bu, sudah ya Bu ya, semua sesuai dengan permintaannya Bu, iya Ibu Rosita pesan saya kalau Ibu Yeni perlu Ibu Yeni pesan saya kalau Ibu Rosita perlu penjelasan apa-apa, jangan segan-segan hubungi saya loh Bu ya. Nomor HP saya begini, kalau HP saya tidak ada signal, mohon SMS. Ibu SMS kami langsung bel kembali, betul? Service nggak? Mengesankan nggak? Anda turun tangan nggak? Betul? You see what I mean? Nah, kadang-kadang kita sibuk, tapi tidak tahu sibuk dengan apa yang 678 nggak lakukan. 678 tidak dilakukan, tapi sibuk nggak tahu sibuk dengan apa. Ya kan? Nah, ini semua bisa ini. Menarik sekali. Jadi mana yang bisa disistem? Ya, jadi masing-masing dari tahap itu, referensi, appointments, percentage sukses, presentasi, percentage sukses dari presentasi, value of order, follow up, cross sell, percentage of success dari cross sell, value of order dari cross sell. Kalau masing-masing itu ditingkatkan 10%. Jumlah database setiap bulan tambah 10%. 30 nama dapat 33 nama satu bulan. Telepon appointment biasa telepon 10 dapat ketemu 1. Sekarang telepon 10 dapat ketemu 2. Yes. Setiap orang yang ada ketemu, persentase dia beli tambah 10%. Value yang dia beli tambah 10%. Harga yang dia beli tambah 10%. Okay? Follow up lebih rajin 10%.
Cross-sell meningkat 10% dari segi persentase sukses dari cross-sell maupun dari ordernya naik 10%. Anda coba hitung masing-masing elemen itu yang sederhana tambah 10%. Prestasi Anda meningkat 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% peningkatan. Setiap elemen kalau tambah 10%, secara keseluruhan dari siklus ini, Anda bisa dapat tambah 10% dari prestasi ini. Oke, ini namanya distinction, focus, optimal, plus 10%. Tahun kemarin kita bicara tentang kelinci kerjasama dengan macan. Anda masih ingat? Lupa ya? Oh, kalau lupa saya mau bahas satu lagi. Oke. Ceritalah ya, habis makan siang harus cerita, jangan terlalu teoritis ya. Suatu hari seekor kelinci keluar dari lubang kelinci. Dia santai-santai, pakai kacamata Ray-Ban, duduk bangku pantai, baca koran ya, atau baca tabloid Oriflame ya. Baca seru-seru 1 jam, kemudian jam 10 pagi seekor anjing samperin dia dengan maksud mau gigit kelinci itu ya. Jadi anjing sudah mau gigit kelinci itu. Kelinci bilang, tunggu. Anjing, you mau gigit saya ya? Iya, saya mau gigit Anda. Oke. Supaya fair, saya ajak Anda bertanding. Kelinci bilang kepada anjing, saya ajak you bertanding. Oh ya? Dan saya yakin kalau you bertanding sama saya di lubang kelincinya saya, 3 menit, tidak perlu lama-lama, 3 menit, saya kelinci akan keluar dengan hisap tulang anjing. You tewas di lubang kelinci saya. Anjing hahaha tertawa ya. Kelinci bilang, takut ya? Enggak takut. Ayo, mari. Wah, masuk lubang kelinci. Setengah jam, 3 menit, benar-benar 3 menit kemudian kelinci keluar dengan hisap tulang anjing. Anjing tewas di lubang kelinci. Oke, kelinci naik ke lubangnya, baca apa? Katalog Oriflame, yes. Dia bilang kelinci dilawan, ya. Santai-santai, tidak berkeringat. Siang hari jam 12-an, jam 1, seekor serigala datang pula. Dengan maksud sama, mau gigit kelinci. Yes, kelinci bilang, hey serigala, you mau gigit saya? Boleh, kita berantem, bertanding di dalam lubang kelinci saya. Dan saya yakin kalau you masuk lubang kelinci saya, bertanding sama saya, 3 menit you KO. Saya akan keluar hisap tulang serigala. Serigala bilang, bercanda, ayo masuk. Benar-benar 3 menit kemudian, kelinci keluar hisap tulang serigala. Serigala kalah sama kelinci di lubang kelinci. Oke, sekali lagi dia baca tabloid, katalog Oriflame. Kelinci dilawan. Oke. Santai-santai. Jam 3 pula seekor beruang datang dengan maksud mau gigit kelinci. Kelinci sama bilang, beruang, lu mau makan gua, lu mau gigit. Ayo, saya ajak you bertanding. Saya bilang 5 menit karena lu agak gede sedikit. 5 menit you kalah. Saya akan keluar dengan hisap tulang beruang. Beruang bilang, bercanda loh. Kelinci bilang, takut ya? Enggak, siapa takut? Ayo masuk ya. 5 menit, benar 5 menit. Kelinci keluar dengan hisap tulang beruang. Beruang kalah. Santai-santai baca katalog lagi. Jam 5, jam 6 dia lepas Ray-Ban, lipat bangku pantai, simpan katalog, masuk ke lubang kelinci, mau istirahat. Sudah end of the day, sudah mau istirahat. Dia masuk. 3 menit kemudian, si kelinci keluar. Di belakang kelinci, keluar dari lubang kelinci, seekor macan. Nah, seekor macan. Ya, Anda tahu sekarang bagaimana kelinci bisa mengalahkan anjing, bisa mengalahkan serigala, bisa mengalahkan macan? Bisa mengalahkan beruang? Karena di dalam lubang kelinci ada kelinci kerjasama dengan macan. Macan kerjasama dengan kelinci. Betul kan ladies and gentlemen? Itu kerjasama yang eratnya luar biasa. Bagus. Win-win situation. Betul? Kenapa? Karena masing-masing kelinci dan macan punya kelebihan tertentu dan juga punya kekurangan tertentu. Yes? Kelinci kelebihannya adalah dia jadi daya tarik untuk anjing, serigala, dan beruang. Betul? Cuma kelemahannya adalah dia tidak kuat lawan mereka.
Kalau setiap hari dia dikejar, lari punya lari, setiap hari dia capek, betul? Yes. Tidak menguntungkan dia. Macan pula ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah macan bisa mengalahkan anjing, bisa kalahkan serigala, bisa kalahkan beruang. Cuma masalahnya, begitu macan deketin mereka, mereka dapat cium bau macan, mereka sudah kabur kemana-mana, betul? Jadi kalau macan mau cari mangsa, macan harus kejar mereka. Capek kan? Nah, sekarang kelinci sama macan kong kali kong. Yes? You umpet di lubang, gua kan daya tarik ini, gua umpan. Dia datang. Daripada gue pusing-pusing lari, gue tantangin mereka masuk. Lu tunggu di dalam. Begitu dia masuk, sudah nggak ada ruang gerak, lu makan sepuas-puasnya. Betul kan ladies and gentlemen? Ini satu kerjasama yang erat. Leverage means bagaimana capai hasil yang lebih tinggi. Bagaimana capai hasil yang lebih optimal dengan gunakan tenaga dan lebih sedikit. Bagaimana capai hasil yang lebih optimal dengan gunakan tenaga yang lebih sedikit. Itu leverage, ya. Capai hasil yang lebih optimal dengan gunakan tenaga yang lebih sedikit. Dalam contoh ini leverage antara kelinci dan macan. Oke? Jadi manfaatkanlah orang-orang yang punya akses kepada target market Anda. Betul kan? Right? Tadi kita bilang kan, salah satu variable adalah price harus meningkat. Betul? Kalau price mau meningkat, berarti kita harus main di segmen market yang lain. Belum tentu segmen market yang lebih kaya ini adalah natural marketnya kita. Kita mungkin tidak bergaul dengan orang-orang level itu. Tetapi mungkin kita kenal orang yang bergaul dengan orang-orang di level itu. Jadi kita bisa melalui dia. Jadi seolah-olah si macan kerjasama dengan kelinci karena si kelinci punya akses ke anjing, serigala, dan beruang. Maka dari itu macan kerjasama dengan kelinci. Yes, kelinci pula karena dia kecil, dia tidak bisa tangkap atau mengalahkan anjing, serigala, dan beruang. Maksudnya mungkin kita ini keterampilan kita kurang bagus. Sudah ada audience pun, sudah ada orang pun, kita ngomongnya tidak bisa konversi mereka. Ngomong pun orang tidak yakin, orang tidak terpengaruh, betul? Tetapi teman kita satu, itu pintar ngomong. Saya punya akses, gue bisa kumpul orang. Tapi gue gak bisa ngomong, gue ngomong orang tidak tertarik. Lu gak kenal orang, tapi kalau gue sudah kumpulkan orang, lu ngomong, wih, lu bisa jual es kepada Eskimo. Betul? Lu bisa jual pasir kepada orang Arab. Betul? Jadi lu pintar ngomong. Nah, bagaimana kalau kita kong kali kong? Gua yang punya akses orang, gua kumpulkan orang. Begitu gua kumpulkan orang, gua undang lu yang goreng sampai matang. Betul? Nah, itu namanya kong kali kong. Betul kan? Jangan jalankan segala sesuatu sendiri. Karena Tuhan berkati kita, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau Anda lihat di siklus yang tadi itu, sales process, saya yakin kita tidak miliki keunggulan di setiap tahap, betul? Ada orang unggul di tahap 2, ada orang unggul di tahap 4 kan? Anda unggul di mana? Anda lemah di mana? Cari mitra yang unggul dalam aspek kekurangan Anda. Mitra dengan mereka beres. Yes, mitra dengan mereka beres. Itu contohnya ya. Jadi dalam bisnis Anda, siapa kelinci, siapa macan, terserah. Yes, tetapi kelinci harus kerja sama dengan macan dan macan pun harus kerja sama dengan kelinci menghasilkan win-win. Oke, coba pikirkan itu. Nanti saya ajak Anda pegang itu. Jadi satu, leverage dengan orang-orang, leverage dengan kenalan-kenalan Anda. Kalau tidak, jalan sendiri capek. Dua pula, saya kasih contoh leverage lagi. Seorang kakek, ini habis makan siang harus kasih dongeng ini. Ya, seorang kakek dia hobi kerajinan tangan, ukiran kayu. Yes, jadi sekali-sekali sebulan sekali dia gegeraji pohon besar, gegeraji pohonnya apa? Tumbang ya Pak ya, jatuh itu tumbang ya. Pohon itu tumbang, dia pakai kayu itu buat ukiran kerajinan tangan dia jual. Cuma dia pakai gegeraji yang tradisional, ini ya, dan usianya sudah relatif lanjut, jadi makin hari makin nggak kuat lah, ya. Satu hari dia dengar radio bahwa sudah muncul satu alat gegeraji yang lebih canggih. Gegeraji pohon 5 menit tumbang pohonnya.
tidak berkeringat, tidak capek. Wah, dia tertarik dong, itu bidang dia, betul? Jadi dia ke toko di kota, tanya, kok saya dengar radio ada alat kayak gini, ada nggak? Oh, kita punya kakek, kita punya. Kakek biasa potong pohon berapa lama? 45 menit. Oh, ini 5 menit kelar. Kakek biasa potong pohon berkeringat nggak? Oh, berkeringat. Ini belum berkeringat pun sudah kelar, Om. Ya, bener ya? Ada. Nih Om alatnya. Kakek itu kan ya nggak yakin ya. Jamin nggak ini lebih bagus? Oh Om, jamin 100%. Malah money back guarantee. Om coba 1 bulan, kalau tidak efektif, Om kembalikan ke gaji ini, saya uang kembali. Oke, coba. Kakek pulang coba. Belum pun 1 bulan, 3 minggu kemudian, dia bawa gergaji ini pulang. Kepada toko, kembali ke toko. Dia kelihatan capek sekali. Kelihatan 3 tahun lebih tua, dalam kurun waktu 3 minggu. Ya, dan berat badannya turun 6 kilo. Dia mau bawa gergaji itu pun sudah PS. PS untuk teman-teman di daerah Medan, Riau mengerti PS itu puasi gitu ya. Dia bawa gerajinya puasi, setengah mati dia bawa gerajinya. Oke? Dia menuduh punya toko, you bohong saya ya. Kenapa? Sepanjang hidup saya belum pernah pakai geraji kayak gini. Kenapa? Biasanya 45 menit pun sudah jatuh. Ini 1,5 jam nggak jatuh-jatuh pohonnya. Sudah berat lagi. Wah, gua mau minta uang kembali. Oke, orang bisnis jujur, kembalikan uang. Tapi si engkaunya penasaran, kok bisa begitu? Dia utak-atik geraji itu. Bener kok, nggak ada salah kok. Benar om pakai. Benar, susah sekali, berat lagi. Dia penasaran, engkau penasaran. Dia begitu kan? Begitu dia kakek itu, ini bunyi apa ini? Ini bunyi motor om, emang harus dinyalakan. Si kakek pakai chainsaw, gergaji yang motor yang gitu, dia nggak ngerti, dia tidak nyalakan motor, dia pakai gergaji ini, hi ho, pantasan PS, betul nggak ladies and gentlemen? Si punya toko dengar ceritanya, dia nggak tahu mau tertawa, tapi dalam hati dia bilang kasihan deh lo, betul kan? Karena di tangan si kakek ada satu alat yang begitu canggih, tetapi dia pakai alat itu bukan dengan cara yang modern, tapi dia pakai alat itu dengan cara tradisional. Betul kan? Salahkan alatnya atau salah gunanya? Salah gunanya, alatnya canggih. Salah engkaunya nggak jelasin kali. Trainingnya kurang bagus, ya. Now ladies and gentlemen, kita bilang kelinci macan pinter harus kerjasama. Kita bilang kakek ini kasihan sekali. Sudah belanja mahal-mahal, pakai alat canggih, tidak tahu bagaimana manfaatkan secara optimal. Oke? Kita ini di rumah, di kantor, saya yakin semua punya komputer di rumah. At least 60% of you at home punya komputer. Maybe Anda tidak bisa tahu bagaimana pakai, tapi anak Anda bisa pakai, betul? Ya, adik Anda bisa pakai. Berapa antara kita gunakan komputer itu secara optimal? Banyak orang Pentium 3 loh di rumah. Ada modem lagi. Bisa internet lagi. Tapi kita pakai komputer Word, Excel, Solitaire, Minesweeper, lebih dari itu PowerPoint, little I can, many I don't know. Lebih dari itu nggak tahu tuh. Pentium 3, Bo. Pakainya Word, Excel, PowerPoint doang. Betul kan ladies and gentlemen? Itu sama nggak dengan tetapi sama nggak? Alatnya canggih, tapi cara gunanya betul? Nah, kalau kita bilang sama kakek, kasihan deh lo. Sekarang kita masing-masing menghadapi teman, kasihan deh lo, betul nggak? Kenapa? Karena di rumah kita masing-masing ada teknologi canggih, tapi kita tidak tahu manfaatin. Oke? Saya ada teman, luar biasa temannya. Dia pakai handphone, saya pakai handphone, dia selalu goda saya. James, ganti kek handphone lo. Kenapa?
kuno, udah ketinggalan zaman. Dia dengan bangga, setiap kali dia pakai, dia pura-pura tunjuk saya. Halo? Supaya saya lihat model yang paling canggih gitu loh. Ya, saya lihat, ini model apa? Ini model yang paling baru, James. Emang lu gak punya? Oh, belum. Lu pakai yang mana? Ini kuno amat gitu loh ya. Oke lah, you pakai yang paling baru deh. Terus sekali-sekali saya bilang, kita ada waktu ketemu si Agus yuk. Bilang, oh ya, telepon Agus yuk, ya, telepon. Dia bilang apa? Tunggu. Dia pakai handphone yang paling canggih. Dia bilang, telepon Agus ya, tunggu ya. Dia buka tasnya, buku telepon. Cari nomor telepon Agus di buku telepon. Tapi handphone yang canggih, ada nggak orang kayak gini? Ada, banyak. Berikan aplaus dong, berikan aplaus. Saya selalu bilang, kalau apa yang saya ngomong, Anda tertawa, ada dua penyebab. Satu lucu, dua kena gitu. Ya. So ladies and gentlemen, leverage, manfaatkan teknologi yang kita sudah miliki. Yes, kenapa SMS kirim yang porno-porno saja? Porno boleh, tapi kirim SMS untuk umumkan bahwa di katalog bulan Maret sudah ada produk yang luar biasa diskaunnya. Pakai SMS kirim. Daripada telepon, SMS, betul? Nah, dan you SMS, kalau you telepon dalam 30 menit atau 10 menit setelah you terima, di atas diskaun yang diberikan, gua kasih lu 5% diskaun lagi. Kirim SMS, 10% kembali. Tanpa harus bergerak dari ranjang pun, Anda sudah dapat 10% order masuk kan? SMS, kenapa enggak? Salah satu contoh yang sederhana. Banyak sekali, oke? Leverage adalah bagaimana capai hasil yang lebih besar dengan tenaga dan usaha yang lebih sedikit. Duduk di ranjang aja kok kirim SMS, apa susahnya? Malah di toilet pun bisa kirim SMS, betul? Oh, berarti dui fungsi kan? Mengoptimalkan waktu, betul? Sini signal keluar, sana habis makan siang. Manfaatkan teknologi, ladies and gentlemen. Manfaatkan teknologi. Teknologi handphone, teknologi mesin fax, teknologi email, teknologi komputer. Manfaatkan. Di depan kita banyak sekali teknologi yang bisa dimanfaatkan. Ya. Use network, manfaatkan jaringan. Maksudnya manfaatkan kenalan-kenalan Anda. Yes, satu, manfaatkan orang-orang yang Anda kenal. Kedua, manfaatkan orang-orang yang belum Anda kenal. Ya, manfaatkan. Menggunakan ya kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulan orang lain. Kerjasama seperti kelinci kerjasama dengan macan dan sebaliknya. Sekarang saya ingin tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, untuk saat ini betapa efektiflah cara leveraging Anda. Coba pikirkan ya. Capai hasil yang lebih besar dengan gunakan tenaga dan usaha yang lebih sedikit. Tenaga lebih sedikit, usaha lebih sedikit, waktu yang lebih sedikit, dana yang lebih hemat. Oke, dengan menggunakan teknologi, dengan memanfaatkan kenalan-kenalan kita, dan dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulan orang-orang yang kita kenal. Oke, berkaitan dengan ini, halaman ini, coba Anda review. Dari segi peroleh referensi, sudah leverage, sudah manfaatkan teknologi untuk peroleh referensi, sudah manfaatkan orang-orang yang Anda kenal untuk peroleh referensi. Dari segi telepon untuk buat janji ketemu, sudah manfaatkan teknologi, sudah manfaatkan Atun, sudah manfaatkan orang-orang yang kita kenal. Dari segi presentasi, sudah manfaatkan teknologi. Nanti kita akan bahas ini. Langkah 4, dalam segi rekrutmen, sudah manfaatkan teknologi. Prestasi Anda ini semua, tolong diumumkan. Tolong diumumkan. Anda prestasi apapun, sudah capai penghasilan apapun, diumumkan.
Ini saya lihat banyak orang Indonesia masih karena kita budaya timur ya, tidak mau sombong gitu ya, tidak mau kasih tahu orang keberhasilan kita, penghasilan kita berapa banyak, betul? Kalau nggak mau kasih tahu kepada tukang pajak itu bisa lah ya, tapi kalau harus kasih tahu kepada semua orang. Jalan harus gaya sedikit, karena Anda orang sukses, betul? Anda orang sukses, betul? Orang sukses jalan harus lain. Flying without wings. Bawa diri lain. Nah, orang tanya, kok orang ini agak lain sih jalannya? Iya. Dia flying without wings, ya. Kenapa? Dengar-dengar dia kaya loh. Dia kemarin bilang ke gua penghasilannya 1 bulan merem 10 juta. Wah, dari mana? Dengar-dengar dia orang Oriflame. Wah. Gitu kan? Orang Oriflame. Pukul rata 1 bulan cap dia merem loh. Wah, gitu kan? Wah, gitu. Ladies and gentlemen. Kalau satu orang di ruangan ini menyombongkan diri dalam tanda kutip, cerita keberhasilan Anda kepada 10 orang, keluar dari ruangan ini, 4.000 orang tahu tentang cerita sukses Oriflame, betul? Yes, 1 hari loh, 1 hari. Ya, bukan menyombongkan diri. Kita mau kasih tahu orang, gua di bisnis ini lain daripada yang lain, betul? Jalannya pun nggak sama. Yes, ya benar. Ya, berikan aplaus kepada bapak itu yang berikan aplaus. Ya. Kenapa, ladies and gentlemen? Kalau Anda mau bilang kepada orang, lo gabung dong dengan Oriflame karena kalau di Oriflame lo bisa sukses. Anda harus merupakan saksi hidup sukses, betul nggak, ladies and gentlemen? Supaya orang bilang, iya bener loh, dia sukses loh. Tuh lihat tuh 3 tahun yang lalu, lain loh. Sekarang 3 tahun kemudian, ini lain loh. Dulu naik Bemo, sekarang naik BMW loh. Betul? Lain loh, bener. Tapi kalau Anda bilang kepada, gabung sama gua dong, gua di Oriflame sukses. Kelihatan nggak sukses kok lu. 3 tahun kayak gini, 3 tahun kemudian masih begitu tuh, lihat tuh. Sepatunya bolong, celananya longgar, ban pinggang sudah layak diganti 3 tahun yang lalu. Lu nggak kelihatan sukses. Betul kan, ladies and gentlemen? If you want to tell people you are successful, you have to look successful. Yes. Jadi setiap hari saya usulkan, walaupun bukan presentasi sama orang, tapi ketemu sama orang. Karena setiap saat kita saksi hidup, betul? Setiap saat kita saksi hidup loh. Sebelum Anda keluar dari rumah, ngaca. Wajah di dalam kaca ini, cerita sukses nggak ini? Wajah di kaca ini mencerminkan orang nggak sukses nggak? Betul nggak? Kalau gue bilang kepada orang wajah kayak gini penghasilan Captio, orang percaya nggak? Kalau wajah kayak gini, gue ngomong Captio pun orang nggak percaya. Berarti harus rombak wajahnya, betul? Yes. Tapi wajah kayak gini, gua nggak usah ngomong pun, orang lihat wajah ini kirain penghasilan gua 30 juta. Nggak usah ngomong pun orang sudah sangka begitu. Oh, sudah sukses. Betul kan, ladies and gentlemen? Jadi setiap hari sebelum Anda go public, karena setiap hari kita go public, betul? Wajah ini dinilai oleh dunia loh, betul nggak? Setiap hari sebelum Anda go public, Anda lihat kaca ini, wajah ini Captio nggak sih? Gitu, betul nggak, ladies and gentlemen? Kalau you tanya diri sendiri, kalau gua ngomong orang ini penghasilannya Captio sebulan, gua percaya nggak? Kalau Anda jawab, jangan bilang orang lain, gua aja ragu. Problem dong, betul? So ladies and gentlemen, Anda harus jadi saksi hidup. Sorry kita menyimpang sedikit ya, tapi itu penting ya.